Oke, ini ada Dr. Insinyur Eka Aurihan SH MUM, analis kebijakan spasial ATR BPN. Jadi saya bacakan sedikit profilnya. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 April. Tahunnya nggak usah disebutkan ya, Pak Eka ya. Kemudian menyelesaikan pendidikan sarjana teknik di Institut Teknologi Bandung pada tahun 92. Nah, kalau 92 nih, tahun 92 ini udah kelihatan di tahun lahirnya kapan ya. Kemudian juga tamat sarjana hukum pembangunan di Universitas Padjadjaran dengan judul skripsi yang sama yaitu Sistem Informasi Hukum Spasial di Indonesia. Jadi ini berbarengan ya ITB dan Unpad. Wow, keren banget ini bisa bareng-barengan ya. Saya nggak sanggup tuh otaknya kalau bisa bareng-barengan kayak gitu. Nah, yang menarik adalah beliau Magister Manajemen Perkotaan diperoleh di Institute for Housing and Development Studies IHS Erasmus Universiteit di Rotterdam, Belanda pada tahun 99 dengan judul tesis An Integrative Assessment of Metropolitan Space and Governance in Indonesia. Dan beliau juga menyelesaikan program doktor antropologi spasial diperoleh di Universitas Indonesia pada tahun 2016 dengan judul disertasinya Kontestasi dan Konflik Spasial Budaya di Cisarua Bogor. Beliau juga penulis di banyak buku. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi yang saya mau highlight itu adalah beliau penulis yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai warga kehormatan Kota Nagakute, Jepang pada tahun 2006. Wow, ini keren sekali. Dan beberapa makalah itu udah pasti beliau sudah banyak menulis. Dan beliau juga mendapatkan penghargaan, betul ya Pak Eka ya, ini Satya Lancana Karya Satya pada tahun 2006 dan 2016 dan Satya Lancana Wirakarya pada tahun 2014. Oke, baik. Pak Eka, 15 menit untuk Anda, saya persilakan Pak. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Fardila. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ikut berbagi pandangan dengan Bapak Ibu sekalian, terutama dengan teman-teman dari alumni dari Holland ya, dan Netherlands. Dan saya baru kenal semua nih, tidak ada yang kenal saya sebenarnya. Baru kenal ini dengan Pak Firzi, Bu Fardila, Pak Yandi mungkin ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau buka kenangan lama kita. Ini beberapa mozaik daripada perkotaan yang ada di Belanda sebagai kota kanal gitu ya. Dan kita lihat banyak relasi antara permukiman dengan badan air ya. Termasuk mungkin saya ingin tunjukkan ini saya ketemukan nih 2015 ini di sini nih ada rumah di atas sungai atau kanal di daerah Den Haag ini. Ini mungkin Bapak sudah tahu pemandangan di Dangseshan dan di beberapa spot lainnya. Dan ternyata fenomena permukiman yang dekat dengan kultur air ini sudah berkembang di mana-mana, seperti di Venesia atau malah dibikin di Al Jumeirah di Dubai ya, dan sekarang mau dibikin di Jakarta ya dengan pulau G, pulau F dan seterusnya gitu. Sebelum sudah berhasil membuat Pantai Mutiara dan sebagainya. Intinya begini, kurang lebih saya hanya ingin meng-highlight sedikit bahwa permukiman tepi air atau mungkin selama ini kita kenal dengan istilah waterfront city itu sebenarnya berbeda paradigmanya dengan permukiman atas air. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Rini dan Profesor Yandi ya, dengan suku laut dan sebagainya. Ini hal yang jauh berbeda. Kemudian kita bisa melihat bahwa masyarakat itu ada yang memanfaatkan air ya untuk kebutuhannya, atau ada yang memanfaatkan air itu sebagai wadah kehidupan ya. Ini kalau kita mengikuti konsepnya Charles Darwin tentang lingkungan sebagai
wadah dari kehidupan, ya ini seperti ini gitu. Kalau kita memanfaatkan air itu, kita akan melahirkan suatu budaya artifisial ya. Artinya kita berpikir bagaimana merekayasa dan seterusnya, dan ini menumbuhkan kultur kosmopolitan yang selama ini kita pahami dan kita kenali. Tapi kalau ada masyarakat yang menganggap air itu sebagai wadah kehidupan, dia akan masuk ke dalam konsep kultur ya. Dan dari situ dia akan melahirkan suatu sense yang disebut dengan naturalitas. Tadi Profesor Yandi terakhir cukup banyak mengulas sense of ya, itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, naturalisme ya, kurang lebih ya, ini kita sering dengar istilah itu, sebenarnya adalah interaksi manusia dengan alam, berawal dari penguasaan manusia terhadap alam, yaitu bagaimana manusia itu memanusiakan alam itu sampai tercapainya momen kultur ya, yang memecahkan proses metabolisme alami atau naturalistically antara manusia dan alam. Ini konsepnya Marx. Jadi intinya adalah interaksi manusia itu bermula dari bagaimana manusia itu katakanlah menaklukkan alam gitu ya, sampai dengan dia berinteraksi, sampai padanya akan ada suatu proses masing-masing itu akan mengeluarkan suatu imunitasnya sendiri gitu, dan akan ada pemecahan atau perceraian secara alami. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita meyakini bahwa evolusi biologi itu pada alam dan manusia itu akan membangun satu variasi-variasi lokal. Nah, ini sangat Darwin ya, bahwa proses evolusi di alam ya yang berlangsung itu, dan termasuk manusia juga itu akan membangun variasi lokal. Dan hal ini sama dengan persoalan evolusi budaya manusia. Nah, ini menurut Shahlin ini dan Julian Stewart ini ya, bahwa evolusi akan mengarah pada satu arah ya. Kalau tidak ada suatu gangguan dalam proses terjadinya evolusi itu disebut dengan unilinear evolution ya. Dan ini menghasilkan yang namanya cultural ecology. Dan tadi apa yang digambarkan oleh Bu Rini dan Profesor Yandi, saya kira sudah merupakan salah satu contoh bagaimana cultural ecology itu terbentuk dan terbangun. Jadi intinya naturalisme itu adalah itu bicara masalah tentang bagaimana manusia itu intim dengan alam. Apakah dia bisa intim atau dia bisa bermusuhan dengan alam. Dan ini bisa diukur derajatnya. Artinya tadi kalau Profesor tadi menyebutkan dan Bu Rini menyebutkan bagaimana masyarakat itu mengambil kebutuhan-kebutuhannya dari alam secara terbatas, ya, secara cukup, tanpa maksud untuk mengeksploitasi, ya. Nah, itu sebenarnya mereka menjaga proses-proses naturalisme itu. Saya kasih contoh lebih lanjut beberapa gambar saja yang kita tadi sudah disinggung juga. Ini kampungnya Pak Firzi ya di Banjarmasin. Di sana kita sudah mulai mengenal yang namanya konsep rumah lanting. Ya. Rumah lanting itu adalah rumah rakit yang dibangun dengan suatu struktur seperti ini. Ada batang kayu yang cukup besar untuk mengapungkan rakit ini, ya. Dan mereka menjalani kehidupannya di tempat ini dan sifatnya mobile, ya. Bergerak terus sepanjang aliran sungai, terutama di daerah Sungai Barito, Martapura, Sungai Kuin, Alalak dan sebagainya, termasuk tadi juga beberapa tempat di Kalimantan Tengah, ya. Mungkin ada sedikit kasus di Kalimantan Timur di Sungai Mahakam gitu. Kemudian kalau kita lihat lambat laun pola ini itu melahirkan, nah ini kalau kita lihat gambar seperti ini ya, ini adalah di Sungai Kuin ya, Banjarmasin. Pada akhirnya mereka akan parkir gitu. Parkir di tepi sungai dan kemudian mereka menambatkan rakitnya itu yang tadi disebut dengan Profesor Yardi tadi, mereka akan menetap ya.
tinggal, ya, stay gitu. Nah, ketika mereka stay, itu adalah masalah gitu loh, secara kultural. Karena prinsipnya yang seharusnya mereka harusnya mobile, bergerak terus. Ternyata mereka stay, dan ini menimbulkan satu permasalahan lingkungan. Nah, kita lihat ini di tepian Sungai Barito yang sering masuk apa dulu iklan RCTI ya, pasar terapung ya, dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat Kota Banjarmasin itu pernah mengeluarkan perda pada tahun 2007 ya, nomor 2 tentang pengelolaan sungai. Kemudian juga ada perda nomor 3 itu tahun 2012 tentang penetapan pengaturan pemanfaatan sepadan sungai dan bekas sungai. Dan saya memperhatikan hampir tidak ada toleransi ya terhadap pemanfaatan ruang di atas sungai ini kasus di Banjarmasin. Dan kalau kita lihat di Perda FRW, ya, itu mereka menetapkan kawasan-kawasan yang disebut dengan sungai dan sempadannya itu sebagai kawasan perlindungan setempat. Dan sangat ditekankan di dalam RT tersebut tentang potensi tentang daya rusak air. Jadi pola-pola seperti ini dianggap menyebabkan merusak sumber daya air. Ini catatan saja sementara itu. Kemudian persepsi kebijakan ya, ini kita temukan juga di beberapa kebijakan, misalnya di Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru terbit di 2019 yang lalu. Pertama, kebijakan adalah mistifikasi air sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan dilestarikan. Jadi ada sakralisasi terhadap air sebagai suatu wadah yang pada hakikatnya harus dilindungi dan dilestarikan. Karena itu harus dibikin jarak dengan air. Ya, itu yang disebut dengan ketentuan tentang sempadan ya. Ada sempadan sungai, sempadan saluran air dan sebagainya. Kemudian konsep naturalitas yang tadi saya sampaikan, ketika manusia mencoba intim atau akrab dengan air, gitu, itu dinilai sangat mudah terdistorsi ya. Nah, kalau kita lihat tadi gambarnya Bu Rini, salah satu gambarnya itu ada penggunaan solar ya untuk pembangkit tenaga atau pembangkit energi itu salah satu bentuk bahwa ekstremitas itu sudah masuk di di dalam kultur budaya masyarakat air tadi. Nah ini mungkin itu masih bisa ditoleransi ya, kan tidak terlalu banyak merusak ataupun mengganggu ya. Tapi mungkin kalau sudah masuk kepada hal-hal lain, nah itu aspek dominasi manusia terhadap alam itu akan lebih kentara. Nah pada saat itulah sebenarnya kultur itu sudah rusak. Gitu. Nah kemudian kalau misalnya itu dipertahankan, masuk ke dalam zona konservasi atau lindung senat. Sehingga sebenarnya di dalam beberapa rencana tata ruang kita lihat beberapa kawasan yang disebutkan tadi itu dijadikan sebagai kawasan konservasi ataupun kawasan cagar budaya dan seterusnya. Artinya statusnya adalah status quo. Pengertian status quo itu ada eksternalitas pembangunan di tempat tersebut. Nah kemudian secara prinsip kita bisa melihat bahwa permukiman atas air itu sebenarnya adalah dikendalikan. Nah ini ada beberapa jalan pemikiran, tapi nanti saya akan sampaikan nanti pada waktu diskusi saja bagaimana kita bisa menerobos beberapa persepsi kebijakan yang ada selama ini. Nah ini salah satu bentuk pengendalian ya, dan saya kemarin juga sempat bertugas di bidang penertiban dan sebagainya, ketika kita melarang orang untuk bisa melakukan interaksi langsung dengan air ini, ya. Kita memasang pelang-pelang di sempadan danau, ya, sungai, dan sebagainya ya, di berbagai tempat. Kita lakukan seperti itu. Nah, cuman begini, ini saya mau menunjukkan satu konsep rumah lanting yang di Muara Teweh, ya, di Kalimantan Tengah. Ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat dan perhatikan gambar ini adalah rumah lanting, ya, rumah lanting. Nah, ini batas pesisir pantai, ya, pesisir sungai Barito, ya. Ini rumah lanting.
Nah, di sini terbangun kota Muara Teweh gitu. Nah, ini ada masyarakat yang tetap bertahan dengan sistem rumah apungnya ya atau rumah lantingnya. Mereka tidak mau terimbas dengan dengan perkembangan yang ada di perkotaan ini. Dan kalau saya perhatikan konstruksi mereka ya sebenarnya relatif mobile, tapi mereka terpaksa harus stay gitu, harus pasang jangkar gitu ya. Nah, ketika pasang jangkar itu sebenarnya menimbulkan masalah gitu. Tapi ya bagaimana? Mungkin ini kalau ini kita katakan sebagai budaya, tapi budaya yang sudah tidak karena kalau konsep rumah apung harusnya mobile gitu, bukan bergerak. Tapi kalau dia sudah pasang patok ya atau pasang jangkar lah gitu kurang lebih itu jadi masalah. Ini kondisi terakhir saya kurang tahu. Saya datang ke sini kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Dan saya melihat mereka ada masalah dengan air ya, karena air bersih itu mereka butuh. Kayaknya seperti ini sudah ada saluran air ini yang putih-putih ini. Artinya dengan kata lain untuk pemenuhan kebutuhan air mereka harus dapat suplai juga dari luar. Tapi mereka bertahan dengan pola-pola permukiman seperti ini. Nah, ini tadi sudah disinggung masalah suku Bajo di Wakatobi ya. Saya ada beberapa kali ke sana ya. Ini garis pantainya itu ini kurang lebih. Saya tunjukkan garis pantainya di sini. Ini dulu asalnya begini gitu. Ini begini ya. Kemudian di sini hanya dulu ya kurang lebih 6-7 tahun lalu tuh baru ada sedikit perumahan suku Bajo di sini. Dan saya tunjukkan di sini ya hanya sedikit. Kemudian di sini dibikin permukiman resort wisata yang menghadap dengan perumahan Bajo itu. Jika kita bisa melihat dari resort itu seperti ini gambar rumah Bajonya masih jarang-jarang ya. Dan memang mereka betul-betul di atas air ya tinggalnya itu. Kemudian ini saya baru menemukan lagi peta di Citra, ternyata sudah ramai sekali gitu. Rupanya bersusun-susun ini. Ini masih di atas laut. Nah, ini ada museum suku Bajo di sini ya kalau kita lihat. Dan ini menimbulkan suatu permasalahan baru ya terhadap mungkin permasalahan sanitasi dan sebagainya. Saya melihat bagaimana mereka dulu saya sempat 3 hari memperhatikan dari ini aktivitas mereka lakukan di sini, mulai mandi, makan ya, termasuk misalnya untuk kebutuhan pribadi lainnya kita bisa lihat ya. Apalagi kalau sudah ramai berbentuk perkampungan seperti ini, wah ini menjadi suatu masalah juga secara sanitasi lingkungan khususnya. Nah ini kemudian, nah ini tadi, ini saya suku Bajo juga yang ada tidak jauh dari Wakatobi yaitu daerah Muna. Ya. Pada kurang lebih ya 5-6 tahun yang lalu saya perhatikan bupati setempat itu mendaratkan suku Bajo. Dia bikin semacam tanggul di sini. Ya. Dulu banyak suku Bajo yang berkeliaran di sini dan itu dimasukkan ke dalam kawasan ini gitu. Sehingga mereka membuat rumah dan itu didaratkan gitu. Saya nggak tahu ini apakah dia berhasil atau tidak. Karena saya lihat di sini juga sudah dibikin juga tanggul di sini dan ada kawasan permukiman itu sudah berlapis-lapis ya. Artinya sudah ada perubahan kultur gitu ya ketika mereka didaratkan. Ini untuk kasus di Praha di Muna. Nah ini salah satu permukiman di atas air lainnya yang saya pernah datangi yaitu di Asmat ya di Papua. Nah ini kalau dibilang betul-betul di atas air gitu, di atas air. Kita lihat mereka memasang jalur jalur transportasinya dengan kayu ya katakanlah kayu-kayu besi ya karena ini tahan cuaca dan sebagainya adalah kayu yang paling kuat di Papua saat ini gitu. Sampai seperti ini ya. Ini kantor bupatinya juga di atas air ya. Saya bilang di bawah ini adalah wetland. Ini adalah dibilang daratan juga enggak atau dibilang rawa mungkin bisa atau wetland. Karena wetland ini kalau kita lihat dari sini batas di Sungai Agat sini, bisa sampai 60 kilo ke arah utara gitu ya. 60 kilo ke arah utara tuh masih wetland gitu. Apalagi kalau misalnya pasang naik gitu ya. Wah ini artinya memang mereka selamanya tetap hidup di atas air, walaupun kita katakan mereka itu wetland. Nah kemudian sebelum ke sini, nah ini
kasus lagi yang di Kendari ya. Di sana itu di luar kota Kendari itu di Teluk Kendari yang di luar masjid baru itu ya. Itu ada pulau yang dikembangkan namanya Pulau Bokori sebagai pulau wisata. Tapi yang saya heran di sana itu ketika kita melintas dari penyeberangan dari sini ke daerah ke Pulau Bokori ya kurang lebih jarak 2 kilo lah gitu ya. Saya melihat ada permukiman-permukiman baru ya. Dan ini bukan masyarakat biasa, yang punya ini Kapolda ini, rumah ini. Ada dua klaster di sini saya lihat ya. Saya nggak tahu yang lain, tapi mereka bilang Pak ini yang punya Kapolda ini. Berarti bukan masyarakat tradisional ini. Nah kemudian kalau dijual kita bisa lihat pola hidup permukiman di atas saya itu seperti yang ada di Derawan ya. Mereka membuat pola seperti ini dan itu berkembang sangat luas di sekeliling Pulau Derawan itu ya, nggak tahu ini apakah ini, tapi kalau melihat ini intensitasnya tinggi ya, dulu nggak seramai ini saya lihat, tapi sekarang ramai, artinya orang ingin mencoba ya, kalau misalnya wisatawan kan mencoba, bukan menjalani hidup sebagaimana benarnya gitu, dan ini ada pola seperti ini. Nah ini saya mau cerita sedikit tentang Makassar. Kalau Bapak Ibu keluar dari bandara ke arah kota Makassar dan itu melewati jalan tol, nanti akan ketemu jembatan ya, jembatan Sungai Talo, dan nanti kelihatan di sekitar kiri kanan jembatan itu banyak permukiman. Nah pertanyaan saya dulu, saya menanyakan apakah mereka itu masyarakat sungai? Dan ternyata bukan, mereka bukan masyarakat sungai, tapi mereka tinggal di pinggir sungai gitu. Artinya apakah mereka ada yang jadi nelayan atau bagaimana gitu ya, menjatuhkan hubungan dengan lingkungan yang ada di sungai itu ya, ternyata enggak juga. Sebagian besar mereka bekerja di kota, hanya tinggal saja di pinggir sungai. Nah ini menjadi masalah gitu loh. Kalau ini bukan kultur, kenapa ini harus dipertahankan? Kalau dulu mungkin iya, zaman-zaman dulu kita tahu bahwa orang Makassar itu adalah masyarakat saudagar-saudagar Bugis ya, yang selalu mobile bergerak ya dari satu tempat ke tempat lain. Hingga padanya mereka memilih tempat-tempat yang dekat dengan perhubungan laut ya, terutama pada waktu itu, dan tinggal di pinggir badan-badan air itu bagi mereka sangat menarik gitu loh. Tapi ini yang menerus. Nah ini menjadi permasalahan. Apakah ini kita bisa katakan sebagai suatu culture gitu. Nah kemudian ini mungkin saya sampai pada masalahnya bahwa kita harus merevaluasi masyarakat sungai dan laut itu. Apakah mereka benar-benar naturalistik ya? Mereka ingin intim dengan alam atau tidak? Apakah mereka memiliki budaya air? Sehingga kita bisa menentukan konsistensi budaya. Ya mungkin kalau kasus tadi yang disampaikan di Pulau Lingga ya, masyarakat Riau dan sebagainya, atau yang saya juga lihat di beberapa tempat, ada yang memang mereka mencoba intim ya, artinya mereka tidak mengeksploitasi terlalu luar biasa, tapi mereka juga tidak terlalu ingin juga intinya mereka juga ingin hidup di dalam ruang itu secara cukup saja ya, dan tidak mempengaruhi alam itu gitu loh. Nah kalau sampai ke sana itu oke gitu, itu bisa kita pertahankan. Nah karena kalau naturalitas Ubuntu, permukiman bergerak secara artifisial dan modern, dan ini kita lihat bagaimana perkembangan permukiman yang selama ini kita lihat katakanlah di Waterfront City itu akhirnya berkembang secara modern gitu. Nah itu termasuk juga menjadi pola hidup masyarakat kosmopolitan ataupun gaya hidup ya, seperti misalnya sekarang orang seperti di Jakarta, daerah Pondok Indah Kapuk atau daerah Pantai Mutiara atau yang di Pulau G dan sebagainya itu. Kita pertanyakan konteks naturalisme mereka terhadap pilihan lokasi ketika mereka bermukim seperti itu gitu. Karena kita tahu bahwa budaya kosmopolitan itu pada prinsipnya tidak pro lingkungan. Tapi kalau itu ingin diatur dan direncanakan atau ditata, itu perlu satu tindakan yang ekstrim ya. Itulah makanya di dalam tata orang itu diatur pengaturan tentang sempadan dan sebagainya. Kemudian kita harus lihat bahwa ternyata budaya kosmopolitan itu adalah budaya estetika, budaya seketika ya. Artinya
mengikuti genre gitu ya, atau tren. Nah, kalau dia mampu bertahan 50 tahun saja, itu sudah luar biasa gitu. Dan kita bisa anugerahkan mereka sebagai cagar budaya. Dan kita memang lihat bahwa pada akhirnya naturalitas itu memang sangat mudah terdistorsi oleh eksternalitas ya. Nah, dalam kondisi demikian, keintiman itu bisa menjadi permusuhan. Mungkin sementara demikian dulu Bu Fardila dari saya, dan terima kasih dan diskusi saja. Terima kasih Pak Eka. Ini menarik sekali presentasinya dari Bapak, paparannya. Ini sudah ada banyak sekali list pertanyaan. Ya ampun, ini banyak sekali ya. Oke, ini mungkin dari Pak Eka ada yang ingin ditambahkan Pak Eka nih soal ini. Iya, baik Bu. Terima kasih. Cukup banyak pertanyaan dan perhatian teman-teman ya terhadap diskusi kita gitu, dan saya juga terus terang apresiasi keinginan tahun itu ya. Ada beberapa hal yang saya harus address ya. Pertama, ini tadi banyak menyangkut masalah hak masyarakat lah gitu ya di atas perairan dan sebagainya. Intinya begini. Saat ini kita masih menganut pada rezim pendaftaran tanah daratan gitu. Jadi termasuk juga ada juga sekarang, kemarin kita baru keluarkan Permen 30 2019 tentang pendaftaran situ danau embung dan waduk, tapi ini hanya untuk pemerintah gitu yang bisa mengajukan haknya gitu. Tapi kalau untuk masyarakat saat ini memang kita coba menghindarkan kepemilikan itu di atas badan air. Jadi ini memang bagi satu catatan saja. Masuk dulu juga di dalam Undang-Undang 26 tahun 2007, 27 tahun 2007, Undang-Undang Kelautan itu ya, itu pernah dikeluarkan HP3 kan, hak pengelolaan pesisir pantai itu ya, dan itu dicabut. Kemudian hak itu artinya memang tidak ada hak di atas perairan. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Kemudian juga nanti kita akan review sedikit tentang beberapa kebijakan yang terakhir ya. Cuman saya mau menanggapi ya, sebenarnya begini, di dalam Undang-Undang 23 ya tentang otonomi daerah, pemerintah kabupaten kota itu tidak punya laut ya, batasnya hanya daratan gitu. Jadi kalau misalnya ada penetapan tertentu ya di luar batas, di luar daratan ya, itu menurut kita itu salah gitu, itu tidak benar gitu. Jadi kata tadi di Bontang itu ada, mungkin saya kurang tahu, kita harus lihat ya, karena menyangkut masalah garis pesisir pantai itu di mana ditariknya gitu ya. Kalau masih di dalam garis pesisir pantai itu mungkin bisa dan dapat dikeluarkan haknya. Ini catatan saja. Termasuk juga akan dievaluasi terhadap hak-hak yang sudah pernah keluar. Ini ada beberapa kasus yang sangat menarik, seperti di Danau Limboto di Gorontalo. Danau Limboto itu dulu luas sekali ya. Kemudian ada penyusutan ya. Nah, ketika ada penyusutan luasan danau itu, banyak masyarakat yang melakukan klaim-klaim di atas tanah muncul itu ya, tanah timbul ya dari Danau Limboto. Termasuk ada yang mendirikan bangunan rumah, kemudian juga membuat perkebunan dan sebagainya gitu ya. Dan ternyata sekarang airnya naik lagi gitu loh, sehingga sudah tidak ada lagi itunya. Dan mungkin malah pernah dikeluarkan, saya mencatat tuh ada kurang lebih sekitar 150 sertifikat yang pernah dikeluarkan di atas Danau Limboto ya. Dan itu yang kalau yang saya perhatikan itu dikeluarkan karena kondisi pada waktu itu kemarau gitu. Dan ada kelemahan dalam aspek pendaftaran tanah karena mereka hanya melakukan pengukuran terhadap pengajuan itu ketika kondisi saat itu gitu. Jadi pada saat misalnya sekarang Ibu mengajukan pendaftaran tanah gitu di atas tanah yang kelihatannya
aman gitu, clear, tidak ada genangan dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau pas lagi musim hujan dan sebagainya itu jadi genangan, ya, sehingga itu tidak bisa dikategorikan sebagai tanah gitu. Nah itu ada kesalahan. Nah itu mungkin ada kekurangan dalam aspek pendaftaran di masa lalu. Dan Pak Menteri itu sudah mengatakan akan menertibkan ya. Mungkin ada beberapa sertifikat yang sudah dikeluarkan puluhan tahun yang lalu ya tentang hal itu gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu nanti akan ditertibkan di masa depan lah gitu kurang lebih. Jadi dengan kata lain jangan terlalu bersiko untuk melakukan pendaftaran hak ya di atas perairan itu gitu ya. Saya kalau boleh sedikit aja menyampaikan undang-undang sebentar, undang-undang 17 tahun 2019 ini yang baru ya, undang-undang tentang sumber daya air 17 2019. Saya hanya menggambarkan, saya tidak ikut dalam tim penyusunan ini, tapi ada beberapa hal yang menarik kalau kita lihat bahwa misalnya di sini sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini kan satu kalimat atau frasa yang harus kita lihat bagaimana gitu ya. Negara menjamin hak rakyat atas air ya dan seterusnya ya. Kemudian sumber daya air tidak dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha. Kemudian hak rakyat atas air ya, hak rakyat atas air dijamin pemenuhannya ya sebagai kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Jadi sebatas yang dibutuhkan saja untuk kebutuhan dasar ya, substantif masyarakat tersebut sehari-hari. Kemudian, nah ini bisa untuk sedikit pertanian, ya, untuk kebutuhan lain dan sebagainya. Ini ada pembatasan terhadap penggunaan air ya, ataupun kalau kita sebutkan badan air, kalau sampai ke dalam, karena pengertian badan air pun sekarang tidak hanya badan air yang terlalu tergenang ya, ataupun penyusutannya, tapi juga kepada sempadan. Nah, ketentuan sempadan kan sudah ada ketentuannya di dalam Permen 28, Permen PU ya, yang membatasi masalah itu. Kemudian, nah ini ada masalah yang lain, kita lihat ini beberapa aturan saja, ada sedikit yang agak menarik ya. Nah ini menyangkut masyarakat adat ya. Penguasaan sumber daya dan seterusnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat adat. Nah ini, berarti ini, di undang ini ada pengakuan terhadap ulayat masyarakat adat. Dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundangan. Jadi di sini ada pengecualian ya. Nah, yaitu menyangkut hak ulayat masyarakat adat. Kemudian hak ulayat masyarakat adat ini ya, diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dengan peraturan daerah. Nah ini artinya ini penting ini. Nah, jadi kalau tadi misalnya dari pemaparan sebelumnya melihat penting ya untuk menkonserv atau menpreserve dari masyarakat suku laut dan sebagainya itu mereka harus didukung dengan peraturan daerah. Ya. Sejauh itu masih diinikan. Nah kalau memang mereka ada kelemahan dalam mengajukan ya karena mungkin keterbatasan dan sebagainya ya itulah gunanya ada lembaga-lembaga pendampingan yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan ataupun mengukuhkan hak-haknya seperti itu. Nah ini kurang lebih seperti itu ya dan ini saya kira menarik juga nih Undang-Undang 17 2019 ya walaupun saya belum tahu apakah ada yang tergerus dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya beberapa aturannya gitu. Nah ini kurang lebih. Kemudian satu lagi saya mau tunjukkan ini kerjaan kita kemarin, sebentar, untuk yang ini, saya menunjukkan saja bagaimana kita mengendalikan waduk jatiluhur kasus saja ya, waduk jatiluhur. Selain rencana tata ruang, kita membuat lagi satu mekanisme yang disebut dengan pengendalian terhadap rencana tata ruang. Gitu. Jadi kita lihat bahwa pada akhirnya rencana tata ruang itu juga harus dioperasionalkan dengan suatu langkah-langkah pengendalian. Dan ini kami buatkan suatu skema seperti ini, ada zona pembagian zona-zona, ada 5 zona, mulai zona badan air, zona sempadan, zona pengaman ekologis sampai daerah tangkapan air seperti ini. Kemudian juga kami mencoba mengatur tentang
penggunaan waduk ini untuk masyarakat tempat ada lebih kurang 8 macam penggunaan. Salah satunya adalah untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, untuk pariwisata, untuk olahraga air dan seterusnya. Nah, kemudian lihat di sini daerah tangkapan air ini, ya. Kemudian kalau kita lihat dalam peta skala yang lebih detail, ini ada bendungan ya. Ini ada zona yang harus diamankan. Sudah ada beberapa bangunan-bangunan di pinggirnya itu, dan mungkin ada yang terkena dengan sempadan dan sebagainya harus dibebaskan. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga beberapa lokasi ya tentang penggunaan air itu di kawasan sekitar waduk. Ini kebetulan untuk kasus waduk ya. Saya kira untuk kasus yang tadi kita perlu dukung juga dengan suatu langkah-langkah perencanaan seperti ini. Mungkin kurang lebih sekian ya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka. Sebelum kita tutup, kita foto dulu. Tolong dibuka dulu videonya semuanya. Kemudian yang belum pakai lipstick, yang belum sisiran-sisiran ya. Yang pakai daster. Pakai daster nggak apa-apa juga gitu kan. Itu daster bahasa Belanda bukan sih? Baik. Pak Irwan. Oh, Pak Irwan, bahasa Belanda bukan Pak, itu daster Pak. Kayaknya tuh kalau ada terternya itu bahasa Belanda ya Pak. Saya nggak tahu Pak. Padahal eyang saya juga jago banget bahasa Belanda, tapi cucunya nggak bisa bahasa Belanda. Oke, baik. Dibuka semuanya. Nanti Mbak Atin mungkin bisa bantu foto ya. Mutia. Mbak Mutia, ya bisa bantu foto ya. Oke. Ya siap-siap senyum. Ya, ayo kasih. Ini anak-anak zaman sekarang kan harus begini nih, Korea banget nih ya. Iya.